Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Arif Atmaja Wijaya, SEMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, di sini kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan materi artikel mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan kecil swasta di UK. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Randy Arif Dwi Laksono dengan NPM belakang 296. Saya Rita Nur Agustin dengan NPM akhir 245. Perkenalkan, nama saya Brandita Firmansyah dengan nomor NPM-AK 308. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgani Pratata Mananta dari kelompok 4 dengan NPM akhir 299. Perkenalkan, nama saya Hilwa Ufaizati Darsono dengan NPM akhir 298. Perkenalkan, nama saya Fatarani Rizana dengan NPM 240130102883. Nah, kali ini kita akan mereview jurnal yang berjudul Determinants of the Voluntary Adoption of Digital Reporting by Small Private Companies to Companies House, Evidence from the UK. Nah, jurnal ini ditulis oleh Esra A. Al-Khotib, Hanu Ojala, dan Jill Hollis. Jurnal ini ditulis pada tahun 2019 dan jurnal ini bersumber dari International Journal of Accounting Information System Elsevier. Nah, jadi tujuan jurnal atau penelitian ini ditulis adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan kecil di Inggris atau UK. Next. Nah, latar belakang dari jurnal ini yaitu di Inggris, hampir semua perusahaan berbentuk small private company, yaitu sekitar 98% dari total perusahaan. Mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan tahunan ke Companies House dan juga ke otoritas pajak HMRC. Namun, sistem pelaporan manual atau berbasis kertas seringkali menyebabkan biaya tinggi, proses yang lama, dan beban administrasi yang berat. Nah, karena itu sejak tahun 2005 pemerintah Inggris itu mulai mendorong penggunaan sistem pelaporan digital untuk perusahaan kecil dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban administrasi. Nah, penelitian ini dilakukan untuk memahami faktor-faktor apa saja yang membuat perusahaan kecil mau atau tidak mau mengadopsi pelaporan digital tersebut. Next. Rumusan masalah atau fokus utama pada penelitian atau jurnal ini yaitu untuk menjawab pertanyaan apa saja sih faktor yang mempengaruhi adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan kecil di Inggris. Nah, hasilnya diharapkan bisa membantu pemerintah dan lembaga akuntansi memahami bagaimana kebijakan digital reporting dapat diterapkan lebih efektif, terutama untuk mengurangi beban administratif perusahaan kecil. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai kebijakan pemerintah dan konteks digitalisasi. Sebelum itu kita bahas dulu mengenai latar belakang kebijakan digital reporting di UK. Jadi melalui Companies House dan HMRC, pemerintah UK ini meluncurkan inisiatif digitalisasi pelaporan keuangan sejak tahun 2005. Tujuan utamanya adalah mendorong perusahaan, termasuk perusahaan kecil, untuk melaporkan laporan keuangan secara digital. Ada dua inisiatif utama pemerintah UK. Yang pertama adalah pelaporan digital sukarela ke Companies House. Jadi perusahaan itu bisa mengirimkan laporan keuangan secara digital sebelum menjadi kewajiban penuh. Nah, inisiatif yang kedua adalah penyediaan layanan data digital perusahaan. Jadi data yang dilaporkan itu bisa diakses publik melalui portal Companies House sehingga meningkatkan transparansi dan kemudahan akses informasi bisnis. Nah, di sini konteks implementasinya adalah UK ini menjadi pelopor digital reporting di Eropa, terutama bagi entitas-entitas kecil. Selain itu, pemerintah berperan aktif mendorong adopsi teknologi melalui insentif efisiensi biaya dan kemudahan administrasi serta dukungan teknis terhadap pelaku usaha dan juga akuntan publik. Selanjutnya,
Ada 3 tujuan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Yang pertama, mengurangi beban administratif dan biaya pelaporan. Nah, karena digitalisasi itu bertujuan untuk menghilangkan pengulangan dalam proses pelaporan ke HMRC dan Companies House. Di sini ada penghematan yang signifikan. Nah, dari sisi pemerintah, jadi ke Companies House dan HMRC ya, ini ada penghematan sekitar kurang lebih 60 juta per tahun. Dan kemudian dari sisi sektor bisnis atau perusahaan pelapornya, itu ada penghematan sebanyak 16-20 juta per tahunnya. Nah, tujuan yang kedua adalah efisiensi operasional dan aksesibilitas. Nah, karena data yang diserahkan secara digital itu lebih mudah diproses, lebih mudah diakses, dan lebih mudah diverifikasi, maka penggunaan sistem digital ini mempercepat penyampaian dan pengumuman laporan keuangan. Nah, di sini pada 2015, itu lebih dari 85% laporan keuangan perusahaan kecil di UK telah dikirim secara digital. Hal ini menunjukkan efektivitas dari kebijakan ini. Nah, tujuan yang ketiga adalah mendorong partisipasi perusahaan kecil. Jadi karena pemerintah ini ingin memastikan bahwa perusahaan kecil itu nggak tertinggal dalam transformasi digital, maka kebijakan ini bersifat voluntary atau sukarela di tahap awal, supaya perusahaan itu dapat beradaptasi dulu dengan sistem baru tanpa tekanan yang berlebih. Nah, sekarang kita membahas mengenai apa aja teknologi pendukung digitalisasi pelaporan. Yang pertama ada penerapan XBRL atau Extensible Business Reporting Language. Apa sih XBRL ini? Jadi ini adalah sistem pelaporan berbasis XML yang memungkinkan standarisasi format data keuangan, yang mana membantu perusahaan mengirimkan data keuangan dalam format yang terstruktur dan mudah dibaca oleh sistem komputer pemerintah, sehingga mengurangi kesalahan pelaporan manual, memudahkan analisis data oleh regulator, dan meningkatkan interoperabilitas antar sistem. Yang kedua ada penerapan dari eXBRL atau inline XBRL. Jadi iXBRL ini adalah versi lanjutan dari XBRL yang menggabungkan tampilan visual bagi manusia dan data terstruktur bagi mesin dalam satu dokumen. Nah, iXBRL ini diadopsi oleh UK supaya laporan perusahaan ini bisa dibaca langsung di browser publik Companies House tanpa memerlukan format yang terpisah, sehingga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas informasi keuangan bagi masyarakat dan pihak eksternal. Beberapa dampak teknologi ini terhadap laporan adalah 1. Mengurangi duplikasi pelaporan antar lembaga, 2. Mempercepat validasi dan publikasi laporan keuangan, dan yang ketiga menurunkan biaya sistem akuntansi internal serta meningkatkan keandalan dan konsistensi data keuangan antar perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada materi tentang landasan teori. Nah, studi ini menggunakan 2 kerangka teori utama untuk menganalisis faktor-faktor adopsi inovasi teknologi pelaporan digital. Nah, di sini yang pertama ada Diffusion of Innovation atau biasa disingkat dengan DOI. Nah, teori Rogers 1995. Nah, di DOI ini menjelaskan bagaimana inovasi teknologi diadopsi oleh individu atau organisasi berdasarkan karakteristik inovasi itu sendiri. Nah, karakteristik inovasi yang digunakan sebagai hipotesis itu meliputi ada 4. Yang pertama yaitu ada keunggulan relatif. Nah, atau bahasa Inggrisnya biasa kita sebut dengan relative advantage. Manfaat yang dirasakan lebih baik dari yang digantikan. Lalu yang kedua ada kompatibilitas atau compatibility, yaitu konsistensi dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan yang ada. Nah, lalu yang ketiga ada kompleksitas atau complexity, tingkat kesulitan untuk dipahami atau digunakan. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada biaya atau cost, biaya yang dikeluarkan untuk adopsi. Selanjutnya kita masuk ke yang B. Nah, yang B ini ada Teknologi Organization Environment TOE Framework. Meliputi melihat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan adopsi melengkapi pandangan TOE. Lalu ada konteks organisasi dan konteks lingkungan. Jadi ada 2 konteks dalam Teknologi Organization Environment atau TOE ini. Nah, untuk konteks organisasi itu merupakan faktor internal perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya
dan struktur, misalnya kompetensi, teknologi, dan dukungan manajemen. Lalu untuk konteks lingkungan, yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi, misalnya efek jaringan dari mitra atau pesaing. Baik, yang selanjutnya di sini ada model penelitian dan hipotesis H1 sampai H7. Nah, jadi model penelitian ini dirumuskan melalui kombinasi dari dua kerangka teoretis utama, yaitu Diffusion of Innovation atau DOI, Teori dan Teknologi Organization Environment atau TOE Framework. Tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang mendorong atau menghambat adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan kecil. Nah, dalam faktor inovasi yang berdasarkan DOI itu ada 4, yaitu ada H1 sampai H4. H1 yaitu keunggulan relatifnya itu plus, diharapkan memiliki pengaruh positif yang signifikan. Semakin besar manfaat yang dirasakan, misalnya efisiensi waktu dan biaya, dibandingkan dengan metode pelaporan tradisional, semakin besar kemungkinan perusahaan akan mengadopsi pelaporan digital. Lalu untuk yang H2 itu kompatibilitasnya itu plus, yaitu diharapkan memiliki pengaruh positif yang signifikan. Inovasi yang konsisten dan selaras dengan proses bisnis nilai dan sistem teknologi informasi yang sudah ada di perusahaan akan lebih mudah untuk diadopsi. Lalu yang selanjutnya yang H3, ini kompleksitasnya itu minus. Diharapkan memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Semakin tinggi tingkat kesulitan yang dirasakan dalam memahami dan menggunakan teknologi pelaporan digital, semakin kecil kemungkinan perusahaan kecil untuk mengadopsinya. Lalu yang H4 ini biayanya juga minus, diharapkan memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Biaya yang terkait dengan perangkat lunak, setup, dan pelatihan untuk mengimplementasikan teknologi pelaporan digital diprediksi akan menjadi penghambat adopsi. Oh ya, sebelumnya di sini saya juga akan menjelaskan untuk pengertian dari H+ dan H- sendiri. Jadi kalau H+ ini faktor-faktor yang mendorong. Kalau H- sendiri ini faktor-faktor yang menghambat. Jadi perbedaannya itu kalau plus mendorong dan kalau min itu menghambat. Baik, kita langsung lanjut saja ke faktor kontekstual berdasarkan TOE. Jadi ada 3 kalau berdasarkan TOE itu. Yang pertama H5, yaitu kompetensi teknologi. Ini plus diharapkan memiliki pengaruh positif. Nah, sumber daya teknologi internal termasuk infrastruktur IT yang memadai dan staf yang kompeten adalah pendorong yang utama yang memungkinkan perusahaan untuk berhasil mengimplementasikan inovasi. Lalu yang kedua ada H6. Nah, jadi dukungan manajemen ini plus diharapkan memiliki pengaruh positif juga. Dukungan aktif dan antusias dari manajemen puncak ini sangat penting untuk mengalokasikan sumber daya dan memfasilitasi proses dari adopsi. Lalu untuk yang ketiga dan terakhir itu ada H7, yaitu efek jaringannya plus diharapkan memiliki pengaruh positif juga. Pengaruh dari pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok yang telah mengadopsi pelaporan digital menciptakan tekanan yang mendorong perusahaan kecil untuk mengadopsi inovasi tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada fokus model. Jadi fokus utama model penelitian ini adalah mengidentifikasi secara spesifik dan terukur faktor-faktor yang mendorong H+ atau menghambat, yaitu H-, perusahaan swasta kecil dalam mengambil keputusan adopsi sukarela pelaporan digital seperti standar XBRL atau IXBRL. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu untuk standar XBRL dan IXBRL dulu. Jadi untuk standar XBRL ini itu fungsi utamanya membuat data yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dibaca dan diproses secara otomatis oleh komputer, memfasilitasi pertukaran, perbandingan, dan analisis data antar sistem atau platform yang berbeda tanpa kendala format yang beragam. Nah, untuk cara kerjanya itu data keuangan ditandai dengan teks XBRL yang seragam berdasarkan taksonomi XBRL, yaitu kamus standar elemen-elemen pelaporan yang memungkinkan perangkat lunak untuk memahami makna data tersebut. Sedangkan untuk IXBRL sendiri, itu fitur utamanya itu menambahkan kemampuan untuk menyematkan metadata IXBRL langsung ke dalam dokumen HTML yang dapat dibaca manusia, seperti laporan keuangan yang biasa kita lihat dalam format dokumen web. Nah, cara kerja dokumen IXBRL ini adalah satu file yang menggabungkan tampilan visual yang mudah dibaca manusia, HTML dengan teks XBRL yang dapat dibaca mesin di balik layar. Nah, jadi untuk perbedaan dari keduanya ini secara singkatnya, kalau XBRL
XBRL itu membuat data terstandar dan dapat dibaca mesin melalui tag atau tanda yang untuk menandai tadi. Nah, kalau XBRL itu memungkinkan data bertag XBRL disematkan langsung dalam dokumen yang dapat dibaca manusia HTML, menciptakan satu laporan untuk manusia dan mesin. Jadi kalau XBRL itu bisa dibaca oleh manusia dan mesin. Kalau yang XBRL itu hanya bisa dibaca oleh mesin saja seperti komputer. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di dalam jurnal tersebut terdapat 7 hipotesis utama. Sebagian hipotesis diterima dan sebagian tidak diterima. Karena ada ketentuan dalam penilaian hipotesis tersebut. Apabila kurang dari 0,05, hipotesis tersebut dapat terima. Dan apabila lebih dari 0,05, hipotesis tersebut tidak dapat diterima. Hipotesis pertama, relative advantage atau hasil dari hipotesis pertama ini diterima karena kurang dari 0,05, dan kedua ada compatibility. Hasil hipotesis ini ditolak karena melebihi 0,05. Yang ketiga ada complexity. Hasil hipotesis ini diterima karena kurang dari 0,05. Yang keempat ada teknologi cost atau biaya teknologi. Hasil hipotesis ini diterima karena kurang dari 0,05. Karena kurang dari 0,01. Uji hipotesis kelima ini diterima karena kurang dari 0,01. Hipotesis 6 ini manajemen support diterima karena ditolak karena lebih dari 0,05. Nah, yang hipotesis ketujuh ini karena lebih dari 0,05, hipotesis tersebut ditolak. Berdasarkan hasil uji hipotesis di slide sebelumnya, kita dapat menyimpulkan 3 faktor utama perusahaan mengadopsi pelaporan digital. Yang pertama ada manfaat digitalisasi atau relative advantage. Faktor ini melihat seberapa besar manfaat dan keunggulan yang dirasakan perusahaan ketika beralih ke pelaporan digital dibandingkan cara lama. Lemah namun signifikan, artinya semakin besar manfaat yang dirasakan, semakin besar keinginan untuk mengadopsi, meskipun pengaruhnya tidak sekuat faktor lain. Bukti pendukung yang bisa ditujukan pada hasil uji hipotesis tersebut adalah mayoritas responden sekitar 89% merasakan akses informasi menjadi lebih cepat. Sebagian besar lagi, 86% orang setuju dengan kenyamanan akses 24 jam per harinya. Lebih dari separuh, 62% responden meyakini bahwa pelaporan digital lebih akurat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari faktor yang pertama ini, perusahaan mengadopsi pelaporan digital secara sukarela karena mereka melihat manfaat nyata di dalamnya. Yang kedua ada kemampuan teknologi perusahaan atau teknologi competence. Faktor ini mengukur kesiapan dan kemampuan teknis perusahaan dalam hal infrastruktur, aplikasi, dan sumber daya manusia untuk menggunakan teknologi digital. Paling kuat dan paling signifikan. Ini adalah pendorong terpenting. Dimensi pendukung dari hasil uji hipotesis ini adalah yang pertama, pengalaman penggunaan aplikasi digital lain atau e-invoice atau e-banking. Ketersediaan infrastruktur IT yang memadai. Yang ketiga, adanya pelatihan dan SDM yang terampil di bidang IT. Kesimpulan dari uji hipotesis tersebut dapat kita ambil bahwa perusahaan yang sudah memiliki dasar kemampuan teknologi yang baik akan lebih siap dan lebih mudah beralih ke pelaporan digital. Yang ketiga ada manajemen puncak atau manajemen support. Faktor ini menekankan bahwa krusial dari para pemimpin perusahaan seperti direktur utama dalam mendukung dan mendanai penerapan pelaporan digital ini sangat penting. Namun, kekuatannya sangat lemah. Bukti pendukung yang dapat kita ambil dari uji hipotesis sebelumnya, yang pertama ada dukungan dan alokasi dana dari pemimpin berpengaruh besar
berpengaruh langsung pada keputusan untuk mengadopsi. Yang kedua ada dukungan ini penting untuk mengatasi penolakan dari dalam perusahaan dan memastikan implementasi berjalan lancar. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari uji hipotesis tersebut adalah khususnya dalam perusahaan kecil, dukungan dari top manajemen adalah kunci keberhasilan adopsi sistem baru. Di slide berikut ini terdapat dua diagram lingkaran. Yang pertama ada profil latar belakang responden, yang sebelah kanan ada seberapa banyak responden menggunakan metode online. Nah, terbukti bahwa diagram lingkaran sebelah kiri sebanyak 70,3% responden berasal dari akuntan praktisi dan 29,7% responden tidak menyebutkan profesinya. Sedangkan sebelah kanan membuktikan bahwa sebanyak 94,0% responden sudah menggunakan metode online dan 6,0% responden masih belum menggunakan metode online. Mungkin dikarenakan belum mengetahui adanya teknologi, belum berminat untuk memakai teknologi dan belum tertarik untuk menggunakan metode online tersebut. Sekian. Untuk metode penelitian ini tuh terdapat jenis dan sumber data. Untuk jenis penelitiannya itu menggunakan pendekatan kuantitatif dan datanya itu berupa angka dan dianalisis secara statistik. Dan untuk pengumpulan data ini itu Association of Chartered Certified Accountants atau yang disebut dengan ACA ini memfasilitasi penyebaran kuesioner dengan mengirimkan surat undangan elektronik seperti Google Form yang bersih tautan ke survei daring kepada 19.972 anggotanya di Inggris pada bulan November tahun 2015. Nah, sebanyak 343 ini kuesioner yang valid atau kerja di perusahaan kecil dan kerja di kantor akuntan yang mempunyai klien perusahaan kecil. Untuk slide yang berikutnya itu ada analis data, dan ini tuh kita mengetahui cara mengolah data pada artikel ini tuh. Untuk menganalisisnya ini menggunakan metode PLS SEM atau yang disebut dengan Partial Least Squares Structural Equation Modeling. Nah, mengapa memakai ini? Karena teknik analisis berbasis komponen untuk memvalidasi model pengukuran dan menguji model struktural. Nah, untuk langkah-langkahnya itu ada dua. Yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas, untuk mengecek apakah pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mengukur hal yang dimaksud atau valid dan hasilnya konsisten atau reliable. Untuk yang kedua itu uji hubungan dan pengaruh antar variabel. Nah, itu tuh melihat seberapa besar pengaruh tiap faktor seperti teknologi, dukungan pimpinan, biaya pelanggan, dan lain-lain terhadap keputusan perusahaan untuk menggunakan sistem pelaporan digital. Berikut untuk slide yang berikutnya itu ada variabel penelitian. Nah, faktor-faktor yang diteliti itu ada kerangkaian teori yang dipakai. Penelitian ini berdasarkan dua teori utama. Yang pertama itu ada diffusion of innovation atau menjelaskan bagaimana individu atau organisasi mengadopsi inovasi atau teknologi baru. Yang kedua ada TOE framework atau Technology Organization Environment. Itu menganalisis faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi dari tiga sisi, dari teknologi, organisasi, dan lingkungan. Dari TOE ini kita jabarkan menjadi faktor teknologi. Untuk faktor teknologi ini itu keunggulan sistem digital dibanding manual, kompleksitas atau tingkat kesulitan penggunaan sistem dengan biaya penerapan teknologi. Untuk berikutnya ada faktor organisasi. Faktor organisasi ini kemampuan teknologi di dalam perusahaan, dukungan dari pimpinan atau pemilik. Dan yang terakhir itu ada faktor lingkungan. Nah, pengaruh dari pelanggan, pemasok, dan pesaing. Serta yang terakhir itu ada faktor hasil atau variabel dependent. Seberapa besar perusahaan kecil berniat atau tersedia menggunakan sistem pelaporan keuangan digital secara sukarela. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini. Kontribusi utama.
Ini adalah studi pertama yang meneliti biaya dan manfaat adopsi pelaporan digital setelah diperkenalkan secara sukarela pada tahun 2011 di UK. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penentu atau determinan yang mempengaruhi perusahaan kecil swasta untuk secara sukarela mengadopsi pelaporan digital. Berbeda dari studi sebelumnya yang fokus pada perkiraan manfaat atau expected benefit, studi ini mengidentifikasi manfaat aktual yang dirasakan oleh pelapor dan pengguna. Selanjutnya, kontribusi teoritis. Penelitian ini memperluas konsep relative advantage atau keunggulan relatif dengan mengukurnya sebagai konstruk formatif orde kedua, yang mencakup manfaat dan pelaporan digital itu sendiri dan manfaat dari penggunaan data digital perusahaan lain. Studi ini juga mengukur teknologi kompeten atau kompetensi teknologi menggunakan teknologi spesifik yang relevan di UK seperti web filling dan joint filling atau pelaporan gabungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implikasi praktis dari penelitian ini. Untuk akuntan, akuntan adalah pelapor utama pelaporan digital perusahaan kecil. Mereka berada di posisi strategis untuk memberi saran kepada perusahaan kecil mengenai proses pelaporan digital dan meningkatkan kesadaran atau increase awareness tentang fasilitas joint filling atau pelaporan gabungan ke HMRC dan Companies House sekaligus. Untuk direktur atau manajemen perusahaan kecil, manajemen puncak harus menimbang biaya dan manfaat dari adopsi pelaporan digital. Penting untuk dipahami bahwa adopsi ini memerlukan keahlian atau pengetahuan teknis khusus seperti XBRL. Dukungan dari manajemen puncak sangat penting untuk mengatasi hambatan apapun dalam proses adopsi. Untuk pemerintah atau HMRC dan Companies House, regulator harus mengambil langkah untuk meningkatkan kesadaran atau increase awareness mengenai manfaat fasilitas joint filling. Publisitas mengenai manfaat menggunakan data digital perusahaan lain yang disediakan oleh Companies House juga harus ditingkatkan. Untuk pembuat kebijakan, pembuat kebijakan yang ingin mengurangi beban regulasi harus mempertimbangkan untuk memperluas cakupan inisiatif pelaporan digital ini ke perusahaan berukuran menengah atau medium size company. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan dan saran penelitian. Keterbatasan pertama, konteks negara. Kriteria untuk mendefinisikan perusahaan kecil swasta berbeda-beda di setiap negara dan dapat berubah seiring waktu. Saran, perlu kehati-hatian saat membandingkan hasil ini dengan negara lain dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di negara lain untuk memvalidasi model ini. Keterbatasan 2, ukuran sampel. Tingkat respon atau respon rate survei tidak dapat dipastikan. Ukuran sampel sedikit di bawah jumlah minimum teoretis untuk perkiraan populasi anggota ACCA yang ditargetkan. Saran, penelitian di masa depan dapat menggunakan studi yang lebih besar atau a larger study. Keterbatasan 3, faktor lingkungan atau business environment. Penelitian ini hanya menguji network effect atau pengaruh jaringan dalam konteks lingkungan bisnis. Saran, penelitian selanjutnya dapat memasukkan faktor lingkungan lain seperti kebijakan pemerintah atau government policy and infrastruktur pendukung teknologi. Teknologi support infrastruktur seperti ketersediaan perangkat lunak dari vendor komersial. Keterbatasan 4, karakter inovasi. Studi ini tidak memasukkan semua karakteristik inovasi dari teori Roger seperti observability atau kemudahan untuk diamati dan reliability atau kemungkinan untuk dicoba. Saran, penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel-variabel ini ke dalam model untuk pemahaman yang lebih baik.